Sebelum kita lanjut filmnya, saya mau mengingatkan agar subscribe channel ini, agar menjadi penyemangat bagi saya untuk terus membuat konten seperti ini. Film ini berjudul Real Player One. Film ini menggambarkan ketergantungan manusia akan teknologi di tahun 2045. Di mana semuanya berpusat di dunia virtual yang diciptakan oleh James Halliday bersama rekannya Ogden Morrow. Dunia virtual ciptaan mereka itu dinamakan OASIS. Wow, kira-kira tinggal berapa tahun lagi nih? 2045. Di awal film kita akan difokuskan ke pemandangan tempat tinggal masyarakat di tahun 2045. Di mana penampakannya sudah sangat berbeda dengan tahun sekarang. Ada seorang pemuda yang bernama Wade Watts. Dia baru saja keluar dari rumahnya yang terletak di bagian atas sebuah rumah susun. Ia hendak turun ke lantai dasar untuk pergi ke tempat di mana dia bisa masuk ke dunia virtual. Uniknya, dia tidak menggunakan lift, malah dia bergelantungan di besi. Lompat melewati tempat tinggal orang lain, dan juga turun dengan menggunakan tali. Nah, di OASIS, kamu dapat menjadi apapun yang kamu mau, melakukan apapun, dan pergi kemanapun. Bahkan kamu bisa mengunjungi tempat-tempat yang mustahil untuk manusia kunjungi, seperti sebuah planet liburan. Berselancar di ombak setinggi 50 meter di Hawaii. Main sky dengan menuruni piramida. Bahkan kamu dapat mendaki gunung Everest dengan ditemani Batman. Wow, asik bukan? James Halliday dan Ogden Morrow tidak berhenti menciptakan inovasi sehingga orang-orang tidak mudah bosan ketika bermain di Oasis. Sayangnya, James Halliday harus tutup usia lebih cepat. Sebelum meninggal, James Halliday menciptakan apa yang disebut Easter egg atau telur Paskah, objek tersembunyi dalam game yang memberikan kekuatan istimewa kepada siapapun yang menemukannya. Bagi orang pertama yang menemukannya, telur yang disembunyikan di dalam OASIS akan mewarisi saham dan Gregarious Games yang bernilai lebih dari 1,5 juta triliun dan memegang kendali penuh terhadap OASIS. Hadiahnya fantastis bukan? Namun hal terpenting sebelum menemukan telur Paskah adalah mencari 3 kunci berbeda. Nah, untuk menemukan satu kunci itu, setiap pemain harus menuntaskan suatu tantangan tertentu. OASIS merupakan magnet besar yang menjadi idaman para pemain game. Selain punya nama besar, ia juga bisa menghasilkan penghasilan yang tidak sedikit di dunia virtual dan dunia nyata. Hal itu juga yang mendorong Nolan Sorrento, CEO perusahaan game IOI untuk turut serta mencari pundi-pundi dan bahkan ingin menguasai OASIS. Bahkan dia membentuk tim khusus yang dijuluki The Sixers. Wade Watts adalah seorang remaja belasan tahun di Columbus, Ohio. Ketekunannya bermain game membuat dia punya banyak teman yang bermain game serupa. Hanya saja teman itu sebatas di dunia virtual. Wade menggunakan avatar Parzival dan mengikuti perlombaan awal di game yaitu ajang balapan. Pada balapan dimulai, Wade bertemu dengan Agnes yang hadir di game untuk mengacaukan The Sixers. Banyak tantangan yang harus dilewati saat mengikuti balapan. Wade pun menyelamatkan Agnes dari amukan gorila yang menghalang siapapun yang lewat di jalurnya. Dari kejadian itu, Wade diam-diam mulai suka padanya. Karena Wade sering berkunjung dan melihat-lihat jurnal milik Halliday. Gak disangka, kegiatan itu justru memberinya clue tentang bagaimana memenangkan permainan pertama. Clue yang ditemukannya sangatlah tidak wajar namun dia percaya dan berniat mencobanya di balapan selanjutnya. Nah, sama Pai sini saya mau kasih tahu dulu kalau jurnal milik James Halliday atau pencipta OASIS ternyata bukanlah berbentuk tulisan.
melainkan berupa potongan-potongan video yang disimpan dan bebas diputar saat dibutuhkan pengunjung. Kita lanjut ke filmnya lagi. Hingga tembakan tanda balapan dimulai, semua pemain mulai melaju kencang dan saling mendahului untuk memenangkan balapan. Namun berbeda dengan Wade yang percaya pada clue yang ditemukannya. Dia membuka pintu mobilnya dan mulai menginjak gas supaya mobil yang ditumpanginya mundur dengan cepat. Ternyata dia berhasil finish dan menyelesaikan tantangan pertamanya. Wade berhasil memperoleh kunci pertamanya. Tidak tinggal diam, dia pun memberitahu clue yang ditemukan kepada Artemis dan teman-temannya yang lain. Dari peristiwa itu, Wade sadar dan yakin bahwa sebenarnya semua clue untuk menemukan semua kunci berada pada jurnal James Halliday yang dijaga oleh kurator. Wade mengajak Artemis untuk mencari clue kedua yang masih menjadi teka-teki di jurnal James Halliday. Mereka menonton percakapan antara James Halliday dan temannya Ogden Morrow. Di sana James Halliday menyebutkan nama seorang wanita yang ditaksirnya semasa hidup yakni Kira. Halliday suka kepada Kira. Dia mengajaknya kencan dan menonton film di bioskop. Namun tidak kejutan yang diberikan Halliday kepada Kira. Halliday hanya memendam perasaannya. Artemis mengajak Wade datang ke klub, tempat di mana Halliday dan Kira berkencan untuk mencari clue. Alih-alih mendapatkan clue, Wade malah mengungkapkan siapa dirinya dan menyatakan perasaannya. Seketika itu juga Artemis marah karena identitas mereka bisa diketahui orang lain di dunia nyata. Tak lama kemudian orang-orang suruhan IOI datang lalu menyerang Wade dan Artemis, namun mereka berhasil meloloskan diri. Wade pun ditinggalkan Artemis karena kesal dengan perbuatannya. Identitas Wade diketahui pemain Oasis yang lain, Irak. Dia kemudian menyampaikan temuannya itu pada Sorrento. Sorrento mulai menghubungi Wade di dunia nyata dengan menawarkan uang. Tentu tawaran tersebut ditolak mentah-mentah. Sorrento pun marah dan mulai menghancurkan rumah Wade dan membunuh Alice, ibu dari Wade. Wade diselamatkan dan dibawa ke tempat penampungan milik Artemis yang mempunyai nama Samantha. Wade pun semakin suka kepada Samantha ketika bertemu secara langsung di dunia nyata. Saat berkenalan dan bertukar cerita, tiba-tiba Samantha sadar akan clue kedua yang dimaksud Halliday dalam jurnalnya. Mereka bergegas masuk ke dunia virtual dan pergi ke kurator untuk mencari film kesukaan Halliday. Di sana mereka memilih sebuah film horor yang berjudul Sine dan mulai menyelesaikan tantangan kedua. Hal itu membuat Sorrento semakin murka dan mencari cara untuk menghentikan langkah Wade dan beberapa temannya. Dia pun berhasil menemukan dan menyergap tempat persembunyian Wade dan Samantha. Dari penyergapan itu Sorrento berhasil menyandra Samantha, sedangkan Wade lagi-lagi berhasil kabur dan bergabung dengan teman-temannya. Wade dan teman-temannya tidak tinggal diam. Untuk membebaskan Samantha, Wade dan teman-temannya berhasil meretas sistem perusahaan milik Sorrento, yakni IOI. Di samping itu Sorrento sudah menyegel tempat yang digunakan untuk memenangkan kunci ketiga, sehingga Wade dan teman-temannya tidak bisa masuk untuk menyelesaikan tantangan terakhir. Wade muncul di siaran langsung dan meminta semua pemain yang ada di OASIS untuk membantunya merusak segel dari perusahaan Sorrento. Ide itu pun berhasil menghancurkan segel pelindung milik IOI berkat kerjasama dari teman-teman dan juga bantuan dari pemain lainnya.
Dari situlah terjadi perang besar antara pasukan dari perusuhan IOI dan pemain lainnya. Saat Wade ingin menyelesaikan tantangan ketiga, datanglah Sorrento yang membawa bom yang dapat menghancurkan semua avatar yang ada di OASIS. Wade dan Sorrento bertengkar demi mempertahankan pendapat masing-masing. Wade sempat menendang bom yang dipegang Sorrento, namun bom itu berhasil diambil kembali. Karena marah, Sorrento langsung mengaktifkan bom itu dan semua avatar pun lenyap dari OASIS. Hal mengejutkan pun terjadi. Wade kembali hidup di OASIS. Dia baru ingat kalau pernah diberikan sebuah koin dari curator. Koin itu ternyata adalah nyawa tambahan. Singkat cerita, dia berhasil menemukan kunci ketiga dan berhasil mendapatkan hadiah utama, yakni telur Paskah. Saat kembali ke dunia nyata, Wade diberikan surat kuasa yang harus ditandatangani sebelum menerima semua hadiah. Sebelum menandatangani surat kuasa itu, Wade menyampaikan niatnya untuk membangun kembali OASIS bersama teman-temannya. Sampai di sini kita bisa melihat bahwa ternyata Wade tidak serakah dan tidak melupakan teman-temannya. Mereka berhasil membangun OASIS dan menutupnya setiap hari Selasa dan Kamis agar orang-orang harus banyak menghabiskan waktunya di dunia nyata. Laiknya perkataan Halliday, dunia nyata adalah satu-satunya hal yang nyata. Sampai di sini dulu perjumpaan kita, sampai ketemu di review film selanjutnya. Bye-bye.